Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar dimanapun berada? Tetap semangat dan terus belajar. Di video kali ini, saya Nurul Baidillah akan menjawab tugas video di luar kelas hari kelima. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Pertanyaan pertama, apa pengertian fun learning? Fun learning adalah sebuah proses yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Lalu pertanyaan kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena konsekuensi logis dari kata bimba, yang mana kata MBA-nya menggunakan kata besar, huruf besar, yang mana dimana setiap kegiatannya harus sepenuhnya menyenangkan, seperti konsep belajar yang menyenangkan. Lalu pertanyaan ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan minat belajar pada anak. Karena anak senang, anak semangat, maka anak akan menikmati setiap proses yang ada. Pertanyaan keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Yaitu hukumnya wajib. Karena konsep Bimba yaitu belajar yang menyenangkan, yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Apabila anak senang, maka anak akan mau belajar. Setelah itu, pertanyaan kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus merasakan fun learning adalah anak-anak, karena anak-anak itu tidak bisa dipaksa. Anak-anak itu harus dimengerti. Anak-anak harus diajak main terlebih dahulu agar anak tersebut merasa senang. Setelah anak tersebut merasa senang, anak tersebut kita selipi dengan belajar, maka anak tersebut tidak akan merasa tertekan, tidak akan merasa dipaksa belajar. Karena fokus utama kita mengajak anak untuk bermain terlebih dahulu, kita ajak anak untuk bahagia terlebih dahulu, setelah itu kita selipin dengan belajar. Lalu pertanyaan keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus menciptakan adalah motivator. Itu syarat wajib. Motivator harus membuat situasi yang menyenangkan. Alasannya agar anak mau untuk belajar tanpa dipaksa, karena anak sudah kita ajak main terlebih dahulu. Pada saat kita membuat suatu kondisi yang fun learning, suatu dimana keadaan yang sepenuhnya menyenangkan, maka anak tidak sadar apabila kita sedang mengajak anak tersebut untuk belajar. Contohnya kita ajak bermain dulu, kakak, kita main yuk, kita main apa ya? Wah, main baca-bacaan nih kak, kata MA apa ya kak itu ya kak? Oh mama, coba kakak baca deh itu modul ini. Pasti anak tersebut akan mau, karena anak tersebut sudah bahagia. Wah bu guru kita lagi main ya. Karena kita tidak bilang kepada anak tersebut bahwa kita sedang belajar, tapi kita bilang anak tersebut kita ajak bermain. Kakak main dulu yuk kak, yuk kita main baca-bacaan deh. Apakah kamu mau main tulis-tulisan atau hitung-hitungan? Seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Caranya itu ada dua. Yang pertama small step system, dan yang kedua adalah individual system. Lanjut pertanyaan berikutnya yang ke-8, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Cara kita mengevaluasinya sebagai motivator, kita lihat ekspresi anak tersebut. Apakah anak tersebut merasa senang? Anak tersebut apakah merasa bahagia? Atau anak tersebut bahkan murung? Apabila anak tersebut murung, kita bisa mengevaluasi kita sebagai orang yang membuat suatu keadaan fun learning. Apakah ada kesalahan saat kita bermain baca-bacaan, mengisi modul, atau apa? Kita bisa mengevaluasinya melalui ekspresi anak tersebut, sikap anak tersebut, apakah anak tersebut menikmati kegiatan yang ada atau tidak. Kalau tidak, kita harus mengevaluasinya agar anak tersebut menjadi bahagia. Lalu pertanyaan berikutnya, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Dampaknya, anak akan bisa, anak akan mampu, dan anak akan terampil. Mengapa bisa begitu? Contohnya, kita ajak anak bermain terlebih dahulu. Setelah anak mau bermain, kita selipin dengan belajar. Nah, tapi kita membuat situasi kondisi yang menyenangkan terlebih dahulu. Maka anak yang tadinya tidak bisa, ayo kakak, coba kita main baca-bacaan deh. MA, mama. Wah, kakak hebat, kakak rajin. Coba kak,
yang lain kata-katanya. Yang tadinya anak hanya bisa 4 kata doang, anak bisa 5 kata. Lalu karena apa? Karena kondisinya menyenangkan. Karena anak, wah aku suka nih bu main baca-bacaan bu, lagi yuk bu. Jadi anak mau lagi. Anak mau terus untuk belajar karena sudah tertanam dalam dirinya minat belajarnya. Lalu pertanyaan yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Dampaknya anak akan merasa tertekan, anak akan merasa hak anaknya dirampas, hak anaknya direbut. Karena anak tersebut merasa dipaksa. Kak, ayo belajar, kita belajar baca-bacaan. Anak tersebut akan merasa trauma di kemudian harinya. Anak tersebut malah tidak bahagia, malah murung, malah sedih, malah tidak mau belajar bahkan karena adanya paksaan tersebut. Tapi apabila kita mengajak anak untuk bermain terlebih dahulu, kita ajak anak tersebut senang, kita membuat suatu keadaan yang menyenangkan, maka anak tersebut akan mau untuk belajar. Lalu yang B, pertanyaan mengenai small step system. Pertanyaan pertama, apa pengertian small step system? Yaitu small step system proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Maksudnya bertahap apa? Jadi gini, anak tersebut tidak mungkin langsung bisa ke tahap yang sulit. Contohnya anak tersebut bisa 4 HVK. Kita bisa ajak dulu anak dengan huruf yang kembar. Contohnya kayak MA, PA, DE, MI, SU, dan masih banyak lagi. Setelah anak tersebut bisa, lanjut kita ke yang 4 kata yang tidak kembar. Contohnya kayak SAPU, KACA, dengan kata-kata yang beragam. Setelah itu kita bisa lanjut lagi, bertahap lagi, sampai akhirnya anak tersebut bisa, anak tersebut mampu dan juga terampil. Lalu pertanyaan kedua, mengapa harus small step system? Karena tidak mungkin menyenangkan jika tidak small step system. Tidak akan tumbuh kondisi yang menyenangkan apabila tidak dilakukan small step system. Lalu pertanyaan ketiga, apa tujuan small step system? Yaitu agar proses belajar sepenuhnya menyenangkan. Karena tidak adanya pemaksaan, tidak adanya beban, semua berjalan seperti biasa, semua berjalan lancar, semua berjalan karena suatu kondisi yang menyenangkan, yang mana motivatornya senang, anaknya pun senang karena tidak adanya perampas hak anak. Lalu pertanyaan keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Yaitu jawabannya, yang pertama, melakukan evaluasi afeksi anak. Dan yang kedua yaitu kenali kemauan atau kesukaan anak-anak. Karena tidak semua kesukaan anak itu sama. Contohnya anak A lebih suka Frozen, anak B lebih suka Disney, anak C lebih suka sama Tayo mungkin. Karena kesukaan anak itu masing-masing. Kita sebagai motivator harus mengenali dulu. Wah, si kakak A nih lebih suka ini nih, si kakak B lebih suka ini loh, si kakak C lebih suka ini. Kita harus mengenal masing-masing terlebih dahulu. Tidak bisa kita menyamaratakan semua anak itu sama. Lalu yang ketiga, kita masuki dunia anak yang anak sukai. Misalkan si anak suka sama Frozen nih, kita harus masuki dunia anak tersebut. Wah kakak tahu nggak sih di Frozen tuh ada siapa aja ya? Oh, ada Anna, ada Elsa juga. Anna ini siapanya Elsa? Oh, adiknya. Wah, kakak rajin banget, kakak tahu deh, hebat. Terus ada siapa lagi kak? Yang jadi salju itu siapa kak? Olaf. Wah, kakak rajin sekali, kakak tahu ya nama-namanya ya. Nah, karena kita sudah masuk dunia anak tersebut, maka anak tersebut akan mau kita ajak bermain melalui kesukaan anak tersebut. Lalu kemudian kenali kemampuan anak masing-masing. Karena kan kemampuan anak itu tidak sama. Ada yang lebih bisa bacanya, ada yang lebih bisa untuk menulis, berhitung, karena semua anak itu kemampuannya berbeda-beda. Maka dari itu kita sebagai motivator harus kenali dulu si kakak A nih lebih
rajin dibacanya, lebih bisa, lebih cepat nangkep. Sedangkan yang KKB nih lebih cepat untuk nangkep hitung-hitungan loh. Karena kemampuan anak itu tidak bisa kita samaratakan. Kita harus bisa melihat kemampuan anak masing-masing. Dan yang terakhir, selalu lakukan afeksi atau ekspresi anak dengan kita memberikan reward atau motivasi. Contoh, kita ajak anak tersebut bermain. Kakak, coba deh kakak baca deh, itu apa ya? Setelah anak tersebut baca, kita akan memberi reward. Kak, kakak rajin banget, tos dulu sama bu guru, tos dulu. Maka anak tersebut akan mau belajar lagi karena adanya reward dan motivasi yang kita berikan. Lalu pertanyaan yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Dampaknya yaitu kegiatan belajar akan berjalan dengan apa yang diinginkan. Kegiatan belajar yang menyenangkan pun akan terwujud karena adanya small step system yang tadi sudah kita lakukan. Kita ketahui dulu anak kesukaannya apa, kita masuki dunia anaknya, lalu kita bisa kenali kemampuan anak masing-masing. Nah, setelah itu baru kita bisa mewujudkan suatu kondisi atau keadaan belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Lalu pertanyaan yang ke-6, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Yang terjadi yaitu proses belajar tidak menyenangkan, proses belajar jadinya tidak semua anak bahagia, tidak semua anak senang, bahkan ada anak yang merasa tertekan karena motivator atau guru menyamaratakan semua. Guru tidak tahu, wah si kakak ini mengalami kesulitan apabila sedang membaca, tetapi guru tersebut menyamaratakan semua. Ayo kakak A, kakak B, ayo kita baca bareng-bareng yuk. Nah, sedangkan si kakak B ini mengalami kesulitan apabila sedang baca di modul berapa mungkin. Karena tidak adanya small step system tadi, tidak adanya pendekatan secara bertahap. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja pertanyaan yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba. Tetap semangat dan terus belajar. Bye-bye.